Perangkat desa sudah menjabat lebih dari 5 tahun, diangkat secara bertahap menjadi ASN. Yang pertama pimpinan, soal penguatan perangkat desa. Saya melihat undang-undang ini lebih banyak dan sangat banyak mengakomodasi aspirasi kepala desa. Padahal kalau kita bicara pemerintahan desa, itu tidak berhenti pada kepala desa, tapi juga mengkaitkan komponen-komponen lain, termasuk di dalamnya adalah perangkat desa. Selama ini perangkat desa itu diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Mereka minta supaya dikembalikan seperti undang-undang lama, kalau bisa perangkat desa ini diangkat dan diberhentikan oleh bupati. Sebab faktualnya memang banyak sekali perangkat desa ini karena kepala desanya baru, tiba-tiba diadakan perombakan. Padahal perangkat desa ini punya hak untuk menjabat sampai maksimal usia 60 tahun. Nah, umur masih jauh dari 60 tahun karena kepala desanya berubah, tiba-tiba dirubah secara masif di beberapa daerah. Itu mengakibatkan posisi perangkat desa itu menjadi sangat rentan. Karena saya kira perlu dipertimbangkan kembali bahwa pemangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu dilakukan oleh bupati dengan usulan kepala desa. Saya diundang secara pribadi, ya maksudnya lembaga, oleh Pak Tito Karnavian, Pak Karnavian. Bahkan Pak Mendagri sendiri ini ngomong ini, uang saksinya juga ada. Kalau untuk perangkat desa kan sudah ya, pekerjaannya sesuai dengan KTP, pekerjaannya perangkat desa. Cuma memang status kepegawaiannya yang belum. Nah, bagaimana kalau ditingkatkan statusnya menjadi APD, aparatur pemerintahan desa, itu dari Pak Mendagri loh, bukan saya. Terus saya ngomong, Pak, lah prosedurnya, sistemnya gimana? Nanti bisa saja masuk ke prolegnas, kemudian usulan itu masuk dalam satu bab di Undang-Undang Nomor 6, bab tersendiri. Ya. Jadi kayak gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, sahabat Nagari Banget dimanapun berada. Sebagaimana video yang kami tampilkan, cuplikan yang kami tampilkan tadi, itu adalah bagian dari rapat panja DPR RI, Badan Legislatif DPR RI, ada terdiri dari 6 fraksi yang membahas revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Nah, situ kalau kita simpulkan, sebagaimana yang disampaikan oleh fraksi P3 tadi, bahwa pembahasan tentang perangkat desa itu sangat sedikit sekali. Sementara aspirasinya telah disampaikan waktu Silaknas ketiga bahwa perangkat desa itu ingin diangkat menjadi ASN, kejelasan status perangkat desa. Kemudian masih ada di berbagai daerah gaji perangkat desa itu tidak diterima setiap bulannya. Di Undang-Undang Nomor 6 yang sebelumnya, sebelum direvisi, menurut kami sudah jelas dan ketentuannya, dan juga di peraturan PP 43 dan 47 serta PP nomor 11 tentang penghasilan tetap perangkat desa. Namun yang perlu direvisi ini adalah penegasan jelas. Jika itu kesalahannya nanti tidak diakomodir oleh pemerintah daerah atau bupati tentang perbubnya, nah pemerintah pusat tersebut berhak untuk mengintervensi pemerintah daerah bagi desa yang tidak dibayarkan penghasilan tetapnya setiap bulan, dan juga tunjangan kesehatan, tunjangan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Itu menurut kami. Yang disampaikan oleh Ketua PPDI tadi tentang status perangkat desa akan diubah menjadi aparatur pemerintah desa. Kata beliau telah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Nah, ini juga blunder nantinya. Jadi kalau ingin memperjelas status perangkat desa tersebut, tidak usah, menurut kami tidak usah mencari
nomenklatur baru tentang perangkat desa. Jika memang dianggap perangkat desa tersebut membantu pemerintah sebagai tugas administrasi, ujung tombak pemerintah terbawah bagi Indonesia, pemerintah Indonesia, ikuti saja aturan yang ada, yaitu peraturan tentang kepegawaian ASN, yaitu aparatur sipil negara. Masukkan saja poin tersebut. Tidak usah dicari nomenklatur baru, diatur dengan PP baru. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tersebut diubah. Yang sebelumnya diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa atas rekomendasi camat, kemudian diubah, diangkat dan diberhentikan oleh bupati, wali kota, atas usulan kepala desa. Nah, ini juga menjadi bahan politisasi politik nantinya di pemerintah daerah. Sebab jika diangkat dan diberhentikan oleh bupati, ini sudah jelas nanti akan mempengaruhi roda pemerintah desa nantinya. Karena yang mengangkatnya adalah bupati, bupati adalah jabatan politik, sementara kepala desa bukan jabatan politik. Nah, tentu jadi polemik juga nantinya bagi perangkat desa setelah terpilih kepala desa baru. Ada kepala desa yang tidak setuju dengan perangkat desa, namun arah politiknya berbeda juga dengan bupati. Nah, tentu ini tidak akan menyelesaikan masalah nanti di kemudian hari. Jadi harapan kami kepada Bapak Ibu Dewan Perwakilan Rakyat 6 fraksi ini yang membahas revisi Undang-Undang Desa, khususnya tentang perangkat desa ini, jadikan saja perangkat desa itu sebagai aparatur sipil negara. Ikuti, karena perangkat desa itu membantu pemerintah, ada pemerintah terdepan, pemerintah terendah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Nah, untuk tata cara pengangkatannya itu silakan diatur. Salah satu syaratnya, kalau kami boleh berpandangan, minimal perangkat desa itu telah menjabat minimal 6 tahun atau 5 tahun. Nah, diangkat secara bertahap. Jika jabatan perangkat desa tersebut sudah menjabat selama 5 tahun, minimal 5 tahun, itu bisa diangkat langsung menjadi ASN. Kemudian untuk gaji atau siltap, jika sudah menjadi ASN nantinya, itu arahnya kepada APBD, bukan lagi dari APB desa. Jadi kalau diangkat diberhentikan oleh kepala daerah atau bupati, tapi siltap dan tunjangan masih di APBDes, ini juga tidak matching. Jadi mungkin ini nanti jadi bahan kritik setelah disahkan Undang-Undang Desa ini atau dibahas nantinya oleh pemerintah. Nah, itu saran kami. Jadi kami berharap kepada Bapak Ibu, kami sebagai perangkat desa di Sumatera Barat, ini ada channel Nagari Banget, channel inovatif, inspiratif menuju desa berkelanjutan. Kami berharap dalam revisi Undang-Undang Desa ini, jadikan saja pasal tersebut diubah dari diangkat diberhentikan oleh kepala desa, kemudian perangkat desa yang telah menjabat lebih dari 5 tahun diangkat secara bertahap menjadi ASN. Nah, itu sudah final. Kalau itu yang dibuat dalam pasalnya nanti, ini akan membuat tenang bagi perangkat desa, akan berterima kasih kepada Bapak Ibu Dewan, dan juga tidak akan terjadi pemberhentian massal, ganti kepala desa, ganti perangkat desa. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami berharap sangat kepada Panja DPR RI tentang
pasal status perangkat desa ini. Tetap seperti biasa dan ditambahkan salah satu pasal, perangkat desa sudah menjabat lebih dari 5 tahun diangkat secara bertahap menjadi ASN. Terima kasih. Kami ucapkan salah dan janggal dalam penyampaian tadi. Jika ada yang kurang berkenan, silakan komen di bawah, dan juga tidak berkenan maksudnya, silakan komen di bawah apa yang Anda usulkan, masih perangkat desa di seluruh Indonesia, masyarakat desa di seluruh Indonesia. Kinilah saatnya kita suarakan usulan kita tentang pembahasan revisi Undang-Undang Desa ini. Jika tidak kita suarakan, kami yakin ini nanti setelah jabatan kepala desa 9 tahun 2 periode akan dijadikan perubahan undang-undang tentang kepala daerah, DPR RI, DPD, dan juga gubernur serta presiden 9 tahun 2 periode. Ini pasti akan terjadi nantinya. Ini baru analisa kami, karena dari pembahasan yang kami ikuti 6 fraksi tersebut sangat setuju 9 tahun 2 periode, karena sebentar lagi akan ada tahun-tahun politik. Terima kasih. Salah dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga klik video yang muncul berikut ini.